Selamat siang Pak Miming. Selamat siang, Bu. Eh, Iya, apa Bu. kabar? Apa kabar hari ini Pak Miming? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, Bu. Oh iya, iya Pak Miming. Saya bisa nggak ngobrol sebentar sama Pak Miming? Karena ada beberapa hal yang akan saya bincangkan dengan Pak Miming. Pak Miming ada waktu? Baik, Bu. Oke. Di mana kita, Bu, ngobrolnya? Kalau bisa di ruangan kurikulum gimana Pak Miming? Oke, Bu, siap. Iya, Oke. Bu. Ah, Pak Miming, ada yang mau Pak Miming ceritakan kepada saya? Eh, Sebenarnya ada, Bu. Ini masalah permasalahan siswa-siswa saya di dalam kelas ini, Bu. Jadi ini anak-anak saya ini saya lihat banyak dapat laporan dari guru-guru mata pelajaran nih, Bu. Saya kan wali kelas 11 MIPA 1 nih, Bu. Jadi ada beberapa siswa ini eh, nilai-nilai di mata pelajarannya itu banyak yang belum mengerjakan. Sementara waktu kita sebentar lagi sudah mau ujian ini, Bu. Jadi bagaimana itu ya, Bu? Oh, Makanya baiklah saya Pak bingung Miming. ini, Bu. Oh ya, baiklah Pak Miming. Jadi tujuan pertemuan kita, pembicaraan kita hari ini membahas tentang siswa Bapak di kelas 11 MIPA 1. Yang mana kelas Bapak ini banyak siswanya yang tidak selesai tujuannya. Iya. Uh, jadi kalau menurut Bapak Miming, ukuran bahwa siswa itu sudah selesai tugasnya bagaimana Pak Miming? Nah, ya yang pastinya saya mengharapkan siswa-siswa ini kan sudah menyelesaikan tugasnya, Bu. Baik itu tugas dia sebagai siswa di dalam kelas di seluruh mata pelajaran. Jadi saya berharap nantinya pada saat siswa itu mengikuti ujian semester, mereka tidak ada lagi mata pelajaran ataupun tugas-tugas yang terkendala. Nah, itu dia yang saya harapkan. Maka dari itu saya sebenarnya, Bu, menginginkan pastinya adanya waktu tambahan untuk mengerjakan tugas itu terhadap siswa. Jadi nanti pada saat ujian, mereka saya harapkan tetap di sekolah untuk mengerjakan tugas-tugas itu pada saat setelah ujian. Kalau menurut Ibu bagaimana itu, Bu? Salah satu solusinya. Oh iya, berarti Pak Mimi mengharapkan bahwa untuk anak-anak itu selesai tugas-tugasnya, berarti ada tugas jam tambahan ya Pak Miming ya. Ya, Bu. Jadi untuk melakukan jam tambahan ini, apakah Pak Miming ada hambatan, ada kesulitan, bagaimana? Sebenarnya salah satu faktor kendalanya itu ada, Bu. Seperti kemarin saya sudah diskusikan sama siswa. Jikalau seandainya mereka ada waktu tambahan nantinya setelah pulang sekolah bagaimana. Nah, ada beberapa siswa ini kendalanya pulangnya itu, Bu. Jadi seperti ada yang rumahnya jauh, ada yang agak berat orang tuanya mengizinkan kalau seandainya ada waktu tambahan lagi. Sementara tugasnya ini harus diselesaikan, Bu. Itulah kendalanya, Bu. Oh, berarti kendalanya karena ada beberapa siswa yang rumahnya jauh ya Pak Miming ya. Iya, Bu. Nah, jadi apakah Pak Miming sudah mendapatkan solusi bagi siswa yang rumahnya jauh supaya bisa mengikuti tugas tambahan? Rencana saya, ya saya yang pastinya lebih berkomunikasi lagi sama orang tua mereka, Bu. Jadi yang pastinya saya komunikasikan, jadi nanti saya mengusahakan kalau bisa saya minta kepada orang tua anak-anak tersebut untuk langsung menjemputnya ke sekolah gitu, Bu. Oh iya, berarti Pak Miming sudah melakukan satu rencana atau solusi untuk siswa yang tidak bisa kendaraan ya, berarti orang tuanya yang akan menjemput. Iya. Jadi strategi yang lain mungkin ada yang bisa dilakukan Pak Miming untuk melakukan tugas-tugas yang belum selesai.
Ada mungkin strategi yang lain Bapak Miming lakukan? Ya mungkin ini Bu, saya salah satu inisiatifnya mereka mengerjakan tugasnya itu di rumah, tapi dengan tetap pantauan saya. Jadi nanti mungkin, pada saat setelah pulang sekolah dengan waktu yang sudah kami sepakati kepada siswa itu, terpaksa ya saya memantaunya mungkin dari video call ataupun mungkin bisa jadi melewati Gmeet ini, jadi saya tetap memantau mereka harus mengerjakan tugas itu gitu, Bu. Oh itu bagus tuh Pak Miming, bagus ya berarti Pak Miming sebagai wali kelas ya memantau semua perkembangan siswa-siswa yang belum menyelesaikan tugas-tugas. Itu saya beri suatu reward bagi Pak Miming. Iya. Menurut Pak Miming siapa aja yang akan Bapak Miming libatkan di dalam menuntaskan seluruh tugas-tugas siswa itu? Ya, yang pastinya di sini nih sangat yang berperan penting itu adalah selain saya dan Ibu sebagai kurikulum dan juga saya sebagai wali kelas, saya juga mengharapkan peran penting dari orang tua. Saya menganggap seperti itu, Bu. Karena orang tua itulah nantinya yang dapat memantau mereka di rumah. Gitu, Bu. Jadi nanti saya tinggal mengkomunikasikan ini kepada orang tua mereka. Iya, itu udah bagus Pak Miming ya. Iya. Jadi, uh, jadi solusi dari permasalahan yang Bapak Miming hadapi sudah ada jalan keluarnya dengan Bapak Miming melakukan melibatkan ya guru, kurikulum, orang tua dan memantau setiap siswa yang mengerjakan tugasnya sehingga tugasnya bisa terselesaikan dengan baik. Oke Pak Miming, terima kasih atas waktu dan kesempatan perbincangan kita pada siang hari ini Iya, Bu. dan selamat siang. Ya, selamat siang, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Bu Ros, selamat siang Bu Ros. Selamat siang Pak Miming. Bu Ros, ini saya boleh minta waktunya sebentar. Ada hal yang mau saya bicarakan ini, Bu. Oh, baik Pak Miming. Ini kita bicaranya di ruang kesiswaan saja ya, Bu ya, di ruangan saya, Bu. Ya, baik Pak Miming ya. Begini, Bu Ros. Setelah saya amati di beberapa bulan belakangan ini, sepertinya Bu Ros, saya lihat ada beberapa permasalahan nih anak-anaknya terhadap Ibu. Ibu kan wali kelas 10 ya, Bu ya. Nah, ini bagaimana ini, Bu? Ada hal yang mau Ibu sampaikan tidak sama saya, Bu? Baik Pak Miming, saya ingin menyampaikan suatu permasalahan. Iya, Di Bu. kelas 10-8, kebetulan saya adalah wali kelas 10-8 nih Pak Miming. Iya, Bu. Ini anak kelas 10-8 ini siswa saya ini kan siswa yang kinestetik nih. Jadi, Iya. tetapi ada beberapa siswa nih anak saya Mm-mm. yang sering ke sekolah terlambat. Kemudian sampai di sekolah dia ngantuk tidur ketika jam pelajaran. Mhm. Jadi inilah permasalahan yang sedang saya hadapi sebagai wali kelas di Iya. kelas 10-8 Pak Miming. Begitu ya, Bu ya. Tapi saya juga ada dapat laporan juga nih, Bu, dari guru matematikanya ada permasalahan kemarin itu. Bagaimana tuh, Bu? Iya Pak Miming, kemarin itu memang ada ketika di jam pelajaran matematika, ini namanya anak si Mateus ini Pak. Mateus Iya, ini kan ini anak yang sering terlambat ketika iya. pelajaran matematika sama Ibu Dewi. Mm. Mateus ini tidur di belakang Pak. Oh gitu. Jadi ya itulah masalahnya yang terjadi ketika jam pelajaran matematika Pak Miming. Jadi kalau saya boleh tahu, Bu, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap kelas Ibu itu? Baiklah Pak Miming, saya sebagai wali kelas ya sudah melakukan pendekatan
ya kepada Matius. Saya melakukan praktek restitusi terhadap Matius. Oh, Ter- gitu. ah, Ternyata si Matius ini, Pak, kenapa dia sering datang terlambat ke sekolah, sering tidur ketika belajar jam pelajaran. Ternyata Matius ini, Pak, ayahnya tidak ada lagi. Iya. Ibunya, kemudian dia punya 4 adik. Nah, dia itu, Pak, menjadi tulang punggung keluarga. Pulang sekolah dia bekerja sampai malam. Dan kadang-kadang dia bekerja sampai jam 3 pagi. Jadi ketika pagi-pagi dia bangun, dia kesiangan. Jadi sering terlambat ke sekolah. Dan ketika sampai di sekolah dia ngantuk, Pak. Nah, itulah masalah anak saya si Matius ini, Pak, yang sering ada masalah di kelas saya. Oh gitu ya Bu ya. Nah itu sebenarnya salah satu cara yang sudah Ibu lakukan itu ya Bu ya, segitiga restitusi itu gitu loh Bu. Kalau saya boleh tahu Bu, setelah Ibu memanggil dia, dia sudah ada perubahan tidak Bu? Setelah saya memanggil dia, bercerita dengan dia, saya mendengar seluruh dengan apa masalah dia. Matius ini, Pak, melakukan suatu komitmen supaya dia berubah, Oh uh, gitu. dengan cara dia bekerjanya jangan sampai larut malam, supaya dia bisa bangun pagi dan tidak terlambat dan tidak ngantuk di kelas, Pak. Oh gitu ya Bu ya. Nah, lalu apa lagi yang sudah Ibu lakukan terhadap Matius ini Bu? Saya sudah melakukan, Pak, ya, saya sudah uh, WA orang tua Matius, sudah ngomong sama orang tua Matius, dan orang tua Matius ini sangat mengerti kondisi Matius. Jadi dia mengawasi Matius di rumah. Kami saling bekerja sama gitu, Pak Miming ya. Saling bekerja sama, saya perhatikan Matius di sekolah, orang tuanya perhatikan di rumah, supaya dia jangan bekerjanya sampai malam, tetapi sampai jam pulang sekolah, sampai jam 8 sudah baru pulang ke rumah, dan dia istirahat, dan besok pagi dibangunkan sama ibunya, sehingga dia tidak terlambat pergi sekolah dan tidak ngantuk di sekolah. Tapi ya saya lihat sudah ada perubahan yang ke arah yang lebih baik Matius nih, Pak. Oh gitu ya, syukurlah Ibu ya, semoga ada perubahan di siswa kita. Yang pastinya ini kan salah satu tanggung jawab kita juga ya Bu ya. Iya, Pak. Ya. Mungkin ada hal lain lagi Bu yang mau Ibu sampaikan Bu, atau yang mau Ibu apakan, mau laporkan juga ke saya? Kemudian saya sebagai wali kelas sudah melakukan itu namanya kesadaran diri bagi Matius ya Pak ya, supaya dia punya kesadaran diri apa yang dibuatnya itu tidak baik sehingga dia bisa merubah dengan baik. Kemudian saya mengarahkan manajemen diri pada Matius supaya Matius itu bisa memanage waktu dengan baik dengan kondisi dan keadaannya sehingga tidak mengganggu dia di dalam dia belajar karena karena saat ini belajar itu merupakan uh, prioritas utama bagi Matius Iya, karena dengan belajar Matius akan merubah nasibnya menjadi lebih baik, Pak. Begitu iya, saya iya, iya, betul, gambarkan betul. seperti itu. Baiklah Bu, semoga apa yang sudah Ibu lakukan ini nih yang pastinya berdampak positif terhadap siswa kita ya Bu ya. Dan juga yang saya harapkan yang pastinya kita sebagai peran wali kelas ya Bu, nanti mohon diperhatikan kembali. Mungkin tidak hanya kepada Matius saja, mungkin harusnya kepada seluruh siswa juga ya Bu ya. Baik, mungkin Ya, itu saja Ibu. Terima kasih banyak ya Bu kesempatannya. Nah, semoga kita selalu sehat ya Bu ya. ya Oke, Pak, makasih terima banyak Bu. terima kasih Pak Miming. Saya mengucapkan Terima terima kasih. kasih kepada Pak Miming ya sebagai
kesiswaan yang sudah memperhatikan siswa-siswa di kelas 10-8 ya, dan sudah memberikan solusi yang terbaik kepada saya sebagai wali kelas, sehingga kelas saya ini bisa menjadi kelas yang menyenangkan ya Pak ya, Iya, kelas yang nyaman dan aman. Saya sudah melakukan perubahan di dalam kelas dengan mereka melakukan suatu keyakinan kelas mereka, saya mengingatkan kembali sehingga hal-hal yang negatif berkurang dan yang positif menonjol. iya, Dengan budaya-budaya positif yang diterapkan di kelas 10-8 ini, semoga anak-anak di sana merasa aman dan nyaman dalam belajar sehingga bisa menghasilkan nilai-nilai yang lebih baik lagi. oke, Bu. Terima kasih Pak Miming Iya, Bu. dan selamat siang. Ya, selamat siang, Bu.